Halo semua, kembali lagi dengan saya Yostiar Aminuddin di channel penyendiri kelas kakap teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini saya sendiri akan memberi tahu bagaimana dan apa itu binary search tree. Kalau kita ingat-ingat lagi, binary search tree dalam bahasa Indonesia yakni adalah pohon biner teman-teman. Oke, karena itu pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja pohon biner ini, lalu implementasinya, dan beberapa animasi dari Visual Go. Oke, lanjut aja ke videonya teman-teman. Jadi apa sih binary search tree itu? BST itu adalah struktur data berbentuk pohon ya teman-teman, berbentuk pohon biner di mana setiap node punya maksimal 2 cabang atau 2 anak. Jadi kita tuh mengenal parents and child, tapi di sini saya menggunakan bahasa yang sedikit sederhana, yakni 2 cabang. Sebelah kiri itu yang kecil dan sebelah kanan tuh yang lebih besar. Untuk gimana ya jelasinnya ya? Yang bikin BST ini spesial itu adalah aturannya kalau nilai lebih kecil dia akan masuk ke node induk dan dia disimpan di sebelah kiri. Namun kalau dia lebih besar maka dia akan disimpan di sebelah kanan teman-teman. Jadi tujuan utama BST sendiri teman-teman, kalau kita bilang tujuan utamanya ia adalah untuk mencari pencarian data, sebuah data lebih cepat gitu teman-teman. Anggap saja kita tuh cari kata, tapi karena kita mau nyari sebuah kata, kita bakal nyarinya di sebuah kamus teman-teman, KBBI. Nah selanjutnya karena dia mencari pencarian data dengan cepat dengan struktur aturan yang ada, dia akan menyempitkan pilihannya ke kiri ataupun menyempitkan pilihan tadi ke kanan, cabang kiri atau cabang kanan teman-teman. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut seperti traversalnya, insert, kita akan masuk ke dalam videonya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan penjelasan yang saya buat tadi, bahwa untuk membuat sebuah pohon biner atau binary search tree, kalau kita taruh di sini buat rootnya itu 15, maka dia akan berada di tengah teman-teman. Di sini rootnya 15. Lalu kalau kita menaruh nilai kecil daripada 15 yakni nilai 10, maka node-nya dia akan memasuki cabang ke kiri, atau yang angka 10 ini akan menjadi anak dari induknya 15 tadi teman-teman. Ini kan 10 ke 15 ya teman-teman ya. Tetapi ketika kita memasukkan inputan nilai yang lebih besar daripada 15, maka dia akan berada di sebelah kanan seperti ini teman-teman. Lalu kalau kita coba di sini membuat induknya menghilang, otomatis dia akan menjadikan nilai yang dari sebelah kanan menjadi induk baru teman-teman. Karena yang kita ambil itu nilai yang lebih besar, bukan nilai yang lebih kecil. Oke. Terus kita bakal buat sebuah contoh ya teman-teman. Di sini ada create juga di Visual Go. Kalian bisa juga kunjungi web di sini visualgo.net. Ntar saya kasih linknya di deskripsi di bawah ya teman-teman. Kita buat di sini. Nah, anggap aja nilainya seperti ini teman-teman. Terus ketika kita mau mencari nilai dari pohon biner ini, semisal kita akan mencari nilai dari 8, maka kita tinggal masuk ke search sini, masuk dan kita extract di sini. Dia bakal mencari teman-teman. Jadi 78 dia bakal ke kiri lagi, bakal ke kiri lagi, bakal ke kiri lagi sampai dengan dia akan menemukan angka 8. Bagaimana jika dia berada di sisi sebelah kanan bagian kiri teman-teman? Kita pakai nilai 64. Di bagian 64 kita bisa juga kita search sini. Caranya sesuai animasi berikut ya teman-teman ya. Dia bakal ke kiri, langsung ke kanan untuk mencari
nilainya. Jadi dia nggak perlu ke kiri banget, nggak perlu sampai ke 8 terus kita ke 26, kita nggak perlu teman-teman. Jadi dari 8 ke 60 ke 64. Ketika sudah sampai nilainya, dia akan mengakhiri pencariannya teman-teman ya. Selanjutnya ada transversal teman-teman. Di sini transversal dibagi 3 macam. Macam-macam di sini ada in order, pre-order, dan post order. In order sendiri kalau kita pencet di sini teman-teman, dia akan mengambil nilai paling bawah sebelah kiri. Jadi dia bakal kiri, left dulu, bagian kiri dulu nilai diambil, habis itu tengah rootnya, baru ke kanan. Terus ini rootnya lagi ke kanan lagi. Jadi dia root lagi ke kanan lagi. Jadi memang gitu teman-teman. Semisal dia kiri nggak ada, dia bakal langsung ke rootnya lalu ke kanan. Nah ini dia nggak bakal langsung ke kanan teman-teman, karena dia bakal ngambil sebelah kiri lalu dia ngambil sebelah kanan, karena di sini udah jadi rootnya. Terus baru ke sini lagi dan masuk ke dalam nilai sebelumnya, nilai awal ya teman-teman, di akarnya, di indukannya. Itu untuk in order. Jadi in order sendiri, jadi dia bakal ke kiri lalu ke tengah atau root, kiri, cabang kiri, induk, baru ke cabang kanan. Itu untuk in order. Untuk pre-order, maka dia bakal ngambil rootnya dulu teman-teman. Dia root dulu terus ke kiri. Jadi dia berarti root left right. Jadi induknya dulu ke kiri baru ke kanan. Root left right. Oke. Kita coba lihat di sini di 94 apakah terjadi hal yang sama. Left right ya teman-teman. Jadi berbeda dengan in order tadi. Selanjutnya ada juga post order. Post order di sini dia mengambil nilai dari sebelah kiri lalu dia ambil di sebelah kanan, baru dia mengambil nilai di tengah. Begitu juga sebelah kanan. Lalu ini kan karena kirinya udah keambil, dia bakal begitu teman-teman. Kanan, tengah, kiri. Nah gitu teman-teman. Berbeda dengan in order tadi. Dia bakal ke kanan dulu, ke tengah sini. Nah dia bakal ambil ke kanan, tengah, kiri. Oke. Dan kembali lagi kepada induknya yang berada di angka 78. Oke. Segitu aja untuk animasinya. Lanjut kepada codingannya. Lanjut ke dalam. Oke teman-teman, untuk codingannya di sini udah ada namaku dan npm. Di sini juga ada codingannya. Struktur Node.js sendiri dia tuh ada datanya adalah integer. Kita deklarasikan di sini integer dengan variabel data, mengkalikan node kali left dan node kali right, karena dia setiap node tuh bisa ke cabang kiri ataupun ke cabang kanan. Untuk membuat node baru kita pakai node, terus kita buat create node di sini dengan value integer, pakai value-nya integer atau bilangan bulat. Dia bakal membuat sebuah function di sini nullptr juga untuk sebuah nilainya. Di dalam sini untuk fungsi untuk menyisipkan di dalam ke BST kita pakai node kali insert dengan in value. Ketika root sama dengan fungsi nullptr, dia akan memasuki return value teman-teman. Terus di sini ketika value kurang dari root atau akarnya, maka root left akan memasukkan root left. Sebaliknya dia ketika value lebih nilainya lebih dari root, nilai akar ya teman-teman, induknya tadi lebih dari root, maka dia akan sebelah kanan dan memasuki return ke root. Nilainya akan kembali ke root. Di sini udah void in order. Ini kita base dari in order teman-teman. Ketika if root tidak sama dengan nilainya tidak sama dengan fungsi nullptr, maka dia akan masuk ke kiri lalu dia masuk ke kanan. Ke kanan ini dia adalah
ke kiri, lalu ke tengah, induknya lalu ke kanan teman-teman, sesuai dengan in order. Untuk search kita ketika masuk di sini poll search, boolean search, ketika not kali root integer key, if root sama nilainya sama dengan 0 ptr, maka dia akan memasuki returnnya false. Ketika root memasuki data dan value-nya sama dengan key, maka returnnya akan true. Dengan else if, ketika kemungkinan lain, ketika key kurang dari root dan lebih dari data, maka dia akan masuk ke root left, dan sebaliknya dia masuk ke root right. Ini while, oke. Not delete. Untuk menghapus ya teman-teman, ini function untuk menghapus. Lalu ini untuk menemukan yang ingin dihapus, ini else if-nya. Note yang dua anak juga di sini juga ada, dan dia bakal masuk ke return fungsi root. Nah, ini fungsi utamanya teman-teman. Kita masuk ke nilai 15, 10, 20, 8, 12, 17, 25. Ini cout kita pakai in order transversal, di mana in order root, cout-nya kita masukin INDL, berarti dia masuk ke bawah. Kita cari nilai 12 di sini. Kalau ada dia bakal masuk ditemukan di dalam BST, jika tidak ditemukan dia bakal masuk tidak ditemukan ya teman-teman. Lalu kita bakal menghapus nilai 10. Jadi kita langsung delete node, memasuki fungsi tadi, ke delete node tadi. Nilai 10 langsung cout in order transversal setelah di delete, dan dia akan memasuki nilai nilai yang sudah di delete teman-teman. Kalau kita run, ini filenya akan saya taruh di dalam deskripsi ya teman-teman. Untuk in order transversal sendiri kita pakai in order transversal ya teman-teman. Di sini 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25. In order transversalnya adalah 8, 10, 12, 17, 12, 15, 17, 20, 25. Ketika kita search 12 ditemukan dalam BST, kita pakai search tadi. Lanjut kita ingin menghapus nilai 10, maka dia akan berurutan tadi, yang nilai 10 ini akan terhapus. Jadi 8, 12, 15, 17, 20, 25. Oke. Segitu saja penjelasan dari source code yang saya punya. Oke, segitu aja dari video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye. Oke, udah gitu aja kali ya.